أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Sadaqallahul azim. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 11, namanya Surat Hud, ayat 49 dan ayat 50. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami dari BCA di Puyani mengajak kepada diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya senantiasa bisa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqo haqqo
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Syawal. Selama 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi amal-amal yang baik yang mudah-mudahan akan senantiasa bisa mengkokohkan yang namanya iman kita, ilmu kita bermanfaat, yang akhirnya muncul di dalam amal kita yang solih, yang didasari dengan ikhlas, yang mudah-mudahan bisa beristiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada seluruh saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih berada di rumah masing-masing, yang belum kembali mungkin untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan perjalanannya dari rumah, di perjalanan dan sampai tujuan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga kita bertemu kembali di Ramadan yang akan datang 1446 Hijriah, 2025 Miladiyah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya marilah kita jaga nilai puasa kita, nilai sholat kita, nilai tadarus kita, nilai taraweh kita dan witir kita, semuanya kita jaga dengan cara beristiqomah tetap untuk kita lakukan di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kesemuanya mampu untuk membangkitkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita lanjutkan kajian kita di surat 11 ayat 49. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bahwa kisah Nabi Nuh alaihi salam itu dan kisah-kisah nabi-nabi lainnya adalah berita penting yang termasuk dalam soal-soal gaib yang diwahyukan Allah kepadanya, yang belum pernah diketahuinya dan belum pernah pula diketahui oleh kaumnya sebelum itu, sehingga mereka bisa menuduhnya bahwa kisah itu diperolehnya dari orang lain. Tetapi Allah lah yang mewahyukan kisah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya. Seandainya ada di antara kaumnya yang pernah mendengarnya, maka pengetahuan mereka itu
hanya secara global dan samar-samar. Oleh karena itu, sekalipun berbagai tuduhan mereka lemparkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, tetapi Allah memerintahkannya supaya bersabar menghadapi kaumnya yang banyak menyakitkan hatinya. Jadi marilah kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi orang-orang yang senantiasa cinta untuk mendirikan sholat. Nanti panjenengan lihat di surat kedua ayat 45 sampai 46. Mohonlah kita bisa bersabar dan bisa untuk melaksanakan sholat dengan baik. Fa insyaallah Allah akan membantu kita sehingga dengan sabar dan sholat itu segala problematika yang kita hadapi semuanya mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di surat At-Tolak, surat ke-65, ayat 1 sampai ayat 5. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam bersabar menghadapi kaumnya yang mengejek dan mencemoohkannya beratus-ratus tahun lamanya. Hal serupa itu sudah menjadi sunnah Allah pada Rasul-Rasulnya. Namun demikian, kesudahannya adalah kemenangan dan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa dan sabar. Sebaliknya, kekalahan dan kerugian akan menimpa orang-orang yang membangkang terhadap kebenaran dan orang-orang yang berbuat jahat. Ini sesuai dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Surat Al-Mu'min ayat 51. Dalam Al-Quran tidak diterangkan dengan tegas berapa usia Nabi Nuh alaihi salam, tetapi hanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dolim. Surat Al-Ankabut ayat 14. Yang jelas, ayat tersebut hanya menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam tinggal di antara kaumnya selama 950 tahun.
ada kemungkinan bahwa rentang waktu tersebut hanya menunjuk pada jangka waktu dalam menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan ada kemungkinan pula bahwa itulah jumlah seluruh usianya, termasuk di dalam masa menyampaikan dakwah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan ayat 50. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya kepada bangsa Ad yang berdiam di sebelah utara Hadramaut di Yaman dan sebelah barat Oman. Rasul Allah itu ialah Nabi Hud alaihi salam yang dipilih Allah dari bangsa Ad sendiri agar lebih mudah menyampaikan dan menanamkan kepercayaan kepada mereka. Menurut sebagian riwayat yang dikutip oleh sebagian mufassir, dikatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah orang yang pertama yang berbahasa Arab dan Rasul Allah pertama dari bangsa Arab keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Pada ayat ini Allah mempergunakan uslub atau gaya bahasa ijaz yang singkat padat, yaitu kepada kaum Ad ada saudara mereka yaitu Hud. Maksudnya, kami telah utus kepada kaum Ad seorang dari mereka yang bernama Hud. Tata bahasa semacam ini banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam sebagai Rasul Allah mulai menyeru kaumnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia. Dia Nabi Hud alaihi salam melarang mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala, karena perbuatan semacam itu adalah mempersekutukan Allah dan mengadakan perkataan bohong dengan menyebutkan bahwa patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai penolong yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudorot atau bahaya, padahal patung-patung itu dibuat oleh manusia. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertafaqquh fiddin, memperdalam agama Islam ini. 114 surat, 6.236 ayat yang secara garis besar Al-Quran berisi asimki, ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah, ada ilmu yang diharapkan semua umat akan mempergunakan yang namanya akal cerdasnya untuk memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pendengar-pendengar setia. Jadi orang-orang yang mau menjadi pendengar setia, maka dia akan dapat memperoleh ilmu yang banyak, dan dia termasuk orang-orang yang cerdas, yaitu orang yang mau mendengarkan kalam-kalam yang baik, kemudian dia mengikutinya. Ini adalah ciri orang-orang yang cerdas. Lihat di surat 39 nama Az-Zumar ayat 17 sampai ayat 18. Dan kita perhatikan ada SWA yang plus adalah sami'na wa ata'na. Inilah yang harus kita contoh
At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mereka adalah umat yang mau mendengar dan mau untuk mentaatinya, sehingga dia menjadi orang-orang yang terpilih sebagai hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Namun marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada SWA yang adalah sami'na wa asaina. Dia mau untuk mendengar firman-firman suci ini, tapi dia tidak mau mentaatinya. Dia mau mendengar dan dia juga melanggar. Inilah orang-orang munafik. Surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang apabila berkata ia dusta, apabila berjanji diingkari, apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini adalah musuh-musuh kita dari bangsa setan jin dan juga setan dari manusia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi teman-teman mereka. Lihat nanti di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka adalah golongan-golongan iblis yang harus kita jauhi, yang harus kita tundukkan. Dan marilah kita mengikuti Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Mereka adalah golongan-golongan Allah. Marilah kita ikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah-langkah kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bidaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga guru-guru kami dan seluruh keluarga besar BCA di Buyani yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz dan ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan seluruh bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.